Shalom Besem Hamasya. Saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur saat ini. Karena ada waktu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Karena itu ya Bapa, urapilah setiap kami. Kuasailah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar dikala kami meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya ada pengajaran-pengajaran, ada nasihat-nasihat, ada teguran-teguran Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Biarkanlah hati kami terbuka di hadapan Tuhan untuk dibentuk, diarahkan oleh firman Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa setan roh jahat yang mau mengintervensi berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan, kami satu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir mempersiapkan semua umat-Mu untuk menikmati lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami pertaruhkan waktu ini demi dan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini yang saya rindu bagikan buat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dengan tema Roh Kudus mendewasakan untuk panggilan sorgawi. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya, demikianlah firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siap atau tidak, suka atau tidak, senang atau tidak, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup orang-orang yang percaya, sesungguhnya mau mendewasakan setiap orang percaya. Amin. Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dianugerahkan di dalam hidup orang percaya. Tujuan utamanya adalah supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki kedewasaan di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan melihat dan kita belajar bersama dari kedua tokoh ini, yaitu Petrus dan Yohanes, di mana mereka telah menerima kuasa Roh Kudus
dan menuntun mereka untuk meresponi panggilan surgawi di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mengapa kedewasaan ini menjadi penting di dalam hidup kita? Karena kedewasaan itu sendiri Bapak Ibu Saudara akan membentuk setiap kita untuk menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Di ayatnya yang pertama itu jelas sekali dicatat di sana, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara perhatikan baik-baik kalimat-kalimat ini. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara, bait Allah identik dengan kehadiran Allah. Identik dengan Allah bertahta, Allah hadir, Allah berkuasa, Allah tinggal di dalam bait Allah itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan dalam perjanjian lama, ya, ketika bait Allah dibangun, semua umat akan berbondong-bondong datang beribadah di sana. Orang-orang Yahudi akan datang beribadah, membawa persembahan mereka, membawa korban mereka di dalam bait Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sana tidak saja Petrus dan Yohanes yang pergi ke bait Allah untuk sembahyang atau berdoa beribadah, tetapi ada begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk beribadah. Dan di sana dicatat itu jam 3 sore. Bapak Ibu Saudara, waktu orang Yahudi beribadah itu ada beberapa waktu. Ada jam 9 pagi, ada jam 12 siang, ada jam 3 sore. Itu waktu-waktu mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa atau untuk sembahyang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menariknya di sini, kalimat di sini jelas sekali mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes itu naiklah mereka ke bait Allah. Pertanyaannya, ngapain mereka di bait Allah? Saudara, tidak jelas di sini untuk apa mereka di bait Allah. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa mereka pergi ke bait Allah, tujuan utamanya adalah mereka mau beribadah kepada Allah. Mereka mau datang sembahyang di hadapan Allah. Ini berarti Bapak Ibu Saudara mau memberi penjelasan bagi setiap kita bahwa Petrus dan Yohanes mereka taat dan setia di hadapan Allah. Amin. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah bait Allah itu gedung yang mewah? No. Bait Allah di zaman sekarang bukanlah gedung. Bait Allah dalam perjanjian baru bukanlah tampak gereja yang bagus. Bukanlah fasilitas ibadah yang lengkap. Tetapi bait Allah di dalam perjanjian baru adalah Anda dan saya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana. Itu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa bait Allah ialah kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan membinasakan, Tuhan bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa beribadah apalagi dengan situasi sekarang? Gereja ditutup, gereja dibakar, gereja tidak diberikan izin. Banyak gereja-gereja di Indonesia yang tidak diberikan kesempatan untuk membangun. Lalu sebenarnya gereja yang sesungguhnya atau bait Allah yang sesungguhnya itu sebenarnya apa? Siapa sebenarnya? Kalau kita perhatikan perkataan Paulus, perkataan Petrus di dalam 1 Petrus, di sana dikatakan kamu adalah umat yang rajani, imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Wow, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita, tubuh kita ini.
Makanya betapa sedihnya, betapa kasihannya jika ada orang Kristen hari ini yang masih menggunakan tubuhnya untuk melakukan dosa. Ia masih menggunakan tubuhnya ya untuk dikotori, yaitu dengan berbagai macam hal. Mungkin minum mabuk, pesta pora, rokok. Mungkin saudara berkata, rokok itu tidak ada di dalam Alkitab. Betul. Memang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, tubuhmu itu bait Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya rumah. Tidak mungkin saudara membawa kotoran untuk kasih taruh di rumahmu yang sudah bersih. Itu tidak mungkin. Apalagi dengan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pelajaran pertama yang perlu kita renungkan dari bagian ini adalah kedewasaan itu menjadi penting dalam hidup kita. Karena kedewasaan itulah membentuk kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Dan kita perhatikan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kedewasaan itu menjadi penting dalam hidup kita. Karena dengan kedewasaan itu membawa kita untuk peka, melihat, mendengar, dan menjawab jeritan dan penderitaan orang lain. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang kedua itu menjelaskan tentang kisah kehidupan dari orang yang lumpuh ini. Seorang laki-laki lumpuh sejak lahir, ia harus diusung tiap-tiap hari, diletakkan di pintu gerbang bait Allah atau di gerbang indah. Hanya mengharapkan sedekah atau mengharapkan ya pemberian dari orang-orang yang datang di bait Allah itu. Saudara bayangin sejak lahir itu lumpuh total. Dan tiap hari dia harus menjadi pengemis di bait Allah. Saudara bisa bayangkan kondisi orang lumpuh ini. Begitu banyak orang tiap-tiap hari mereka datang berbondong-bondong pergi ke bait Allah. Mereka melihat si lumpuh ini. Mereka mendengar dia berteriak, meminta sedekah, meminta sedekah. Tapi dari sekian banyak orang yang datang, tidak ada satupun yang peka untuk melihat, yang peka untuk mendengar, yang peka untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang ini. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di sini ketika Petrus dan Yohanes naik pergi ke bait Allah. Tidak seperti dengan orang banyak itu. Tapi justru Petrus dan Yohanes, mereka punya penglihatan yang begitu baik. Mereka punya pendengaran yang sangat baik. Dan mereka punya respon yang begitu luar biasa. Sehingga dengan berkata begitu jelas di sana, lihatlah kepada kami. Tapi saudara perhatikan ayatnya yang ke-6. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apakah benar mereka tidak punya sesuatu? Mereka tidak punya uang? Masa pergi ke bait Allah mereka tidak bawa uang? Mustahil kan? Tapi perhatikan di sini Petrus dengan jelas berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes tidak saja melihat orang ini,
tidak saja mendengar orang ini ketika dia berteriak meminta sesuatu, tetapi mereka menjawab jeritan dan penderitaannya selama ini. Wow. Ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kita. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Sejauh mana kita menjadi orang Kristen selama ini? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Yang berKTP-kan agama Kristen, tetapi pola hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sejauh mana imanmu membawa engkau dan saya untuk apa? Melihat, mendengar, dan menjawab jeritan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya orangnya yang sebelum berjumpa dengan Kristus, orang yang egois, orang yang mementingkan diri, saya tidak mau peduli dengan orang lain. Kalau saya mau berjalan, saya berjalan sendiri, tidak mau pusing dengan orang lain. Tetapi ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berubah drastis. Ketika saya melihat orang lain saja, hati saya rindu supaya dia juga berjumpa dengan Yesus. Setiap saat, setiap waktu, isi doa saya, Allah bagaimana supaya setiap orang berjumpa dengan Yesus. Sehingga di atas pesawat, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berangkat di sebuah tempat, doa saya apa? Tuhan izinkan saya berjumpa dengan seseorang. Ketika saya di mobil, Tuhan izinkan saya ketemu seseorang yang paling tidak numpang ketika saya bawa mobil. Ketika saya bawa motor juga sama. Ada kerinduan di dalam diri. Ketika hidup saya dipulihkan, hidup saya dimerdekakan, hidup saya diselamatkan. Ada kerinduan yang dalam paling tidak, ada begitu banyak orang di sekitar yang mendengar siapa Kristus yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada begitu banyak orang yang pergi ke bait Allah. Mereka beribadah setiap hari, mereka mendengar khotbah-khotbah setiap hari. Mereka membaca kitab Taurat, kitab Nabi mereka baca. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mata mereka tertutup, telinga mereka tertutup, bahkan tangan pun tertutup untuk mengulurkan kepada orang ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, suatu hari ketika perayaan Natal di sebuah tempat, Natal yang begitu mewah, sampai artis pun didatangkan, saudara. Lalu kemudian setelah selesai ibadah, ada seorang anak kecil yang berusia 6 tahun duduk dekat dengan pintu keluar gereja. Dan dia berkata, "Pak, Bu, minta tolong. Adik saya di rumah sakit. Minta tolong." Tiap orang lewat dia berkata, "Adik saya di sakit, minta tolong." Dengan air mata dia minta. Bapak Ibu Saudara tahu, yang lewat itu siapa Bapak Ibu Saudara? Itu orang-orang yang berada. Siapa itu orang-orang yang lewat? Mereka pakai tas-tas yang branded. Mereka pakai pakaian yang bagus. Tetapi si anak kecil ini yang berdiri di situ meminta sesuatu, lihat pun tidak, dengar pun tidak, apalagi mau jawab ceritanya. Lalu kemudian dia pulang. Dia berkata begini, "Saya tidak akan pernah masuk gereja lagi. Untuk apa saya masuk gereja? Di sana semua orang-orang egois yang mementingkan diri sendiri." Saya baca kisah itu, saudara, saya menangis. Saya bilang, "Tuhan, aku belajar supaya aku rendah hati. Tuhan, berikanku mata seperti matamu. Berikanku telinga seperti telingamu. Tuhan, berikanku hati seperti hatimu." Memang Bapak Ibu Saudara, kita tidak berkelimpahan dalam hal materi. Tetapi paling tidak apa yang kita pikirkan, apa yang kita usahakan,
untuk jeritan orang lain. Firman ini saudara, kalau itu menegur kita, mari kita berubah. Kalau firman ini menuntun kita untuk kembali kepada jalan yang benar, mari saudara jangan keraskan hatimu. Belajarlah seperti Petrus dan Yohanes. Justru ketika mereka setia kepada Allah, mereka berkomitmen taat kepada Allah. Pengaruhnya adalah mereka peka melihat, mereka peka mendengar, dan mereka menjawab jeritan dan penderitaan orang lain. Maka hari ini hidupmu kalau engkau diberkati, ingatlah berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu itu ada untuk orang lain. Berapapun gajimu hari ini, ingatlah ada misi Tuhan di balik berkat yang Dia berikan dalam hidupmu. Ketika Tuhan memberi kesehatan dalam hidupmu, ingatlah ada misi Tuhan ketika Tuhan memberi kesehatan. Ketika Tuhan memberi jabatan dalam hidupmu, ingatlah bahwa jabatan itu anugerah Tuhan dalam hidupmu. Ada misi Tuhan di dalam hidupmu. Ketika Tuhan memberkati engkau, Tuhan membuat engkau kaya hari ini, punya segalanya hari ini, ada maksud Tuhan supaya engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar, dan engkau bisa menjawab jeritan dan penderitaan orang lain. Jangan ketika kita melihat orang lain menderita, kita justru tertawa. Justru kita egois. Tetapi marilah kita merendahkan hati. Yesus pernah berkata, jikalau kamu melakukan sesuatu ini untuk orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukan untuk aku. Tetapi sebaliknya, jika kamu tidak melakukan sesuatu kepada orang yang hina ini, kamu tidak melakukan untuk aku. Sampai Yesus berkata, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini masa yang sulit, tetapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita mau belajar mendengar jeritan orang lain. Hari-hari ini tidak menjadi alasan bagi kita, oh karena virus corona lah, oh karena berbagai macam pergumulan, kemudian membuat kita tidak mau untuk melihat, untuk mendengar, dan menjawab jeritan orang lain. Bapak Ibu Saudara, belajarlah seperti Kristus. Dalam penderitaan pun Dia ada kesempatan untuk mengasihi orang lain. Di atas kayu salib pun, dalam penderitaan pun Dia tetap mengatakan, engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kebaikan, memberi di kala saudara sukses, di kala saudara ada, di kala saudara kelimpahan, orang yang tidak kenal Yesus pun lebih baik dari saudara. Tetapi marilah saudara dan saya, engkau memberi dari kekurangan, engkau menolong orang lain dalam kesulitan, itu di hadapan Allah. Allah menghormati, Allah menghargai. Bahkan Dia menyediakan mahkota kehidupan di dalam hidup. Tuhan sedang melatih mereka di dalam bait Allah itu. Supaya dari bait Allah lah, dari gereja lah, dari keluarga lah, dari lingkungan lah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa menjawab jeritan orang lain. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan. Yang ketiga yang kita perlu renungkan adalah mengapa kedewasaan itu menjadi penting dalam hidup kita. Karena kedewasaan itu Bapak Ibu Saudara akan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-8, 9 dan 10. Ayat yang ke-8 dikatakan orang lumpuh itu meloncat, berdiri dan berjalan kian kemari. Mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Lalu kemudian ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka
takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara, dari 3 ayat ini saya boleh menyimpulkan bahwa kedewasaan itu menjadi penting dalam hidup Anda dan saya. Karena kedewasaan itulah akan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini sembuh, orang lumpuh ini dipulihkan, ada rejoices, ada praise the Lord, ada pujian sukacita kepada Allah. Karena orang ini disembuhkan, tidak hanya kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani, di mana dia berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Bukankah firman Tuhan berkata, 1 orang bertobat, malaikat surga itu bersorak-sorai. Jadi jangan lagi melihat ke belakang, jangan lagi mengingat-ingat yang di belakang, tapi lihatlah ke depan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus perbuat? Apa yang saya harus perjuangkan supaya namamu ditinggikan, namamu dimuliakan? Di ayat yang ke-12 berkata, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes, mereka punya kesempatan besar. Mereka punya peluang besar. Untuk apa? Mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan. Dengan kata lain, mereka punya kesempatan yang begitu baik untuk menutup kemuliaan Allah di dalam diri mereka dengan membanggakan diri. Saya yang berbuat, saya yang menyembuhkan orang itu, saya yang melakukan itu, saya yang melakukan, saya yang berbuat, saya yang melakukan, saya yang berbuat, saya yang melakukan, saya yang berbuat. Tapi saudara Bapak, saudara perhatikan. Di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu jelas sekali di sana. Yesus itu yang kamu salibkan. Yesus yang kamu tolak. Sesungguhnya dialah yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Perkataan Petrus jelas. Tidak fokusnya kepada dirinya, tetapi fokusnya bagaimana Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga. Itu diceritakan kepada banyak orang. Sehingga mereka bisa mendengar kabar sukacita hari ini. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita hanya sekedar jadi pengikut Kristus. Tetapi marilah kita menjadi murid Kristus. Janganlah menjadi pengikut Kristus saja. Tapi marilah kita naikkan iman kita, naikkan level iman kita. Marilah kita menjadi murid Kristus yang mau belajar. Belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Belajar untuk peka melihat, mendengar, dan menjawab jeritan orang lain. Belajar untuk apa? Supaya Allah dimuliakan. Belajar untuk Allah disenangkan, Allah diagungkan, bukan kita. Agar melalui hidup kita, Tuhan itu dimuliakan. Agar melalui apa yang kita lakukan, orang lain akan melihat Kristus yang dimuliakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat teguran firman-Mu hari ini. Kalau selama ini kami tidak menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, kami menjadi orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan. Menjadi orang Kristen yang tidak memahami panggilan di dalam Tuhan. Kami minta ampun ya Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu hari ini mengarahkan, menuntun kami. Agar kami menjadi pribadi
yang punya komitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk melihat, untuk mendengar, dan menjawab jeritan orang lain. Berikan kami kepekaan rohani dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami agar kami tidak membanggakan diri, membanggakan apa yang kami lakukan, menyombongkan apa yang kami perbuat. Tuhan, jaga hati kami, pelihara hidup kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami tidak menutup kemuliaan Allah di dalam diri kami maupun di dalam diri orang lain dengan apa yang kami lakukan. Tapi Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, ingatkan kami, agar kami merendahkan hati dan berkata, Yesus semakin ditinggikan, Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Yesus semakin disanjung, aku semakin dihina. Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu melakukan firman-Mu hari ini. Tetapi Roh Kudus adalah Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong, Roh Kudus pengingat, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang membantu. Tolong kami, agar kami menjadi murid-murid Kristus yang belajar dan terus belajar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati umat-Mu hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang lagi bimbang Tuhan teguhkan. Apapun yang menjadi pergumulan hari ini, dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Sebagaimana orang lumpuh ini disembuhkan, hari ini pun terjadi mujizat-Mu ya Tuhan. Hari ini pun terjadi pertolongan-Mu ya Tuhan. Pasien-pasien COVID-19, Tuhan lawat mereka satu persatu. Baik di medis, masyarakat biasa. Tuhan, dengarlah jeritan mereka, lawatlah mereka satu persatu. Kami rindu ada pemulihan terjadi buat bangsa kami, buat provinsi kami Gorontalo. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami, mengasihi kota kami. Tuhan terima kasih. Tanamkan firman-Mu, meteraikan firman. Saya percaya firman-Mu hari ini menuntun kami untuk kami setia di dalam Engkau, pekah di dalam Engkau, dan Engkau dimuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Isa Al-Masih Juru Selamat dunia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh firman, sama-sama katakan, amin.